Setiap daerah memiliki identitas kuliner yang berbeda-beda, baik dalam segi bahan maupun teknik pengolahan. Akan tetapi, tidak jarang juga ditemui beberapa kesamaan antara bahan maupun penamaan. Di wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya di daerah seputaran Teluk Palu, terdapat sebuah olahan makanan yaitu putu rono. Berbeda dengan daerah lainnya, olahan putu biasanya merupakan jajanan atau cemilan yang berbahan dasar dari tepung beras. Bagi masyarakat Palu, umumnya putu rono merupakan bahan berupa ketan seperti lemet yang disajikan bersama parutan kelapa dan sambal rono atau sambal ikan teri. Kali ini, aku mencoba memadukan kedua resep olahan putu tersebut, yaitu dengan menggunakan tepung beras sebagai bahan adonan kuenya. Karenanya, sebelum mengolah kue putu rono, aku pun membantu menumbuk beras yang sudah direndam menjadi tepung. Dalam setiap pengolahan makanan seperti jajanan, bumbu adalah kunci cita rasa. Sementara aku menyiapkan tepung, Ibu Rodiah pun mengolah bahan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, serta cabai rawit pun dihaluskan bersama garam sebagai perisanya. Olahan makanan tradisional khas masyarakat Kaili ini dinamakan putu rono karena merupakan perpaduan antara lemet, ketan, dengan sambal dari ikan rono. Seperti halnya dalam pembuatan sambal roa, adonan bumbu yang sudah halus pun ditumis bersama dengan ikan rono hingga menyatu dan meresap. Ikan rono banyak digemari karena cita rasanya yang lebih gurih bila dibandingkan dengan ikan teri ketika diolah menjadi resep jajanan sambal goreng ini. Dalam dunia kuliner, kue putu merupakan cemilan yang adonannya berupa butiran tepung beras kasar, berisi gula merah, dan dicetak dalam tabung bambu. Proses pembuatan adonan kue putu rono yang aku buat bersama Ibu Rodiah pun tidak jauh berbeda. Hanya saja dimodifikasi pada isiannya yang berisikan sambal ikan rono di bagian tengahnya. Kue putu rono kreasiku bersama Ibu Rodiah ini sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam ragam olahan putu yang ada di Indonesia. Jajanan yang proses pematangan adonannya mengandalkan uap panas ini tidaklah selalu bercita rasa manis. Bagi masyarakat Bugis, juga terdapat olahan kue putu yang dipadukan dengan sambal berbahan dasar ikan. Hanya saja, dalam proses penyajian putu Bugis, olahan sambal ikan merupakan cocolan atau pendamping. Bagi masyarakat seputaran Palu, sajian ini seringkali dijumpai di hampir setiap pesta adat maupun acara tertentu. Olahan kue ini juga biasa disajikan sebagai menu sarapan pagi. Sebagai jajanan atau cemilan kreasi, olahan kue putu rono ini bagiku cukup menggugah selera. Adonan yang lembut berpadu dengan bumbu sambal rono yang sangat khas begitu menyatu. Hampir setiap hari Ibu Rodiah mengolah berbagai macam pesanan sajian masakan maupun cemilan tradisional di Desa Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu pengrajin kuliner di wilayah ini, Ibu Rodiah cukup aktif membuat kreasi resep jajanan seperti kue putu rono ini.